la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak bicara langsung saja dengan kita, dengan kami? Aw ta'tina ayah, atau datang membawa ayah. Ayah yaitu satu tanda kebenaran. Kalau kita baca sepintas seperti tadi yang saya sampaikan, seakan-akan benar. Tapi kalau kita lihat track recordnya orang-orang yang ngomong ini, maka kita tahu ya, bahwa bukannya tidak ada tanda kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Bukannya tidak ada tanda-tanda kebenaran yang dibawa oleh para nabi sesuai dengan zamannya masing-masing. Tapi mereka memang tidak mau menerima kebenaran itu. Kalau pada masa Rasulullah SAW dalam Al-Quran yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, terkadang yang mencegah mereka itu hasadan min indi anfusihim, yaitu suatu kedengkian. Ada juga faktor yang kedua, bagian. Bagian itu artinya suatu sifat karakter melampaui batas. Jadi mereka tidak mau menerima Rasul, bukan karena tidak ada mukjizat, bukan karena tidak ada tanda kebenaran, tapi seringkali karena mereka hasad kepada Nabi SAW. Kita sudah baca di ayat-ayat sebelumnya, dia kan kelompoknya Bani Hashim, sedangkan kita ini bukan Bani Hashim. Itu kata sebagian orang Quraisy. Dia orang Arab, bukan orang Yahudi, kata orang Yahudi. Sedangkan sejarahnya yang namanya Nabi itu paling banyak dari orang Yahudi, Bani Israel. Atau bagian. Bagian itu artinya kalau hasad, kedengkian. Kalau bagian itu suatu kebencian, permusuhan dan kezoliman. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebagian orang tidak mau mengikuti kebenaran karena dia takut kebenaran itu akan mengganggu kepentingannya, akan membatasi hawa nafsunya. Dulu ada guru saya namanya almarhum almaghfurlah Syekh Ibrahim Al-Battawi. Beliau seorang Al-Battawiyah Asyadziliyah. Jadi kami dulu bertarekat setiap malam Jumat di Kairo, Syadziliyah. Beliau itu mursyid, tapi istimewa karena latar belakangnya adalah profesor filsafat. Jadi kalau tidak salah dia doktornya itu di Sorbonne, di Paris, doktor di Al-Azhar, terus kemana-mana. Kalau bahasa Arab ya jelas lah ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Perancisnya. Jadi yang bertarekat sama kita itu ada dari Amerika, dari Australia, dari India, anak-anak muda. Ada yang lulusan Harvard, macam-macam bertarekat. Kata beliau apa? Setelah saya berdakwah di Amerika, di Eropa, kata beliau, saya diundang. Terakhir dia cerita ke Santa Fe, apa namanya waktu itu. Saya ingat betul Santa Fe. Itu nama agak aneh jadi saya ingat. Dakwah sekian puluh tahun. Salah satu kesimpulan saya adalah, kalau saja Islam membolehkan minum minuman keras dan berzina, mereka akan semua masuk Islam. Tapi karena Islam melarang, sedangkan mereka sudah terbiasa, ya. Bukan semuanya, ya, tapi sebagiannya terbiasa tumbuh dalam lingkungan yang permisif dan hedonis, ya. Artinya meluapkan hawa nafsu dengan bebas, minum semaunya. Lihat perempuan, kenal hari ini, pagi kenal, malam sudah campur, biasa. Tidak semuanya, tapi biasa itu anak-anak muda. Nah, sudah terlalu memperturutkan hawa nafsu, maka ketika